bersama aku Deli Media Saputri dengan MPM 43 dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke guys, aku mau ngelanjutin video-video yang kemarin nih. Kita udah membahas di bab 1, di bab 2, dan bab 3. Sekarang kita akan membahas di bab 4, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Oke, teman-teman udah pada tahu belum nih, apa sih sekolah dasar? Sekolah dasar adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik yang ada di sekolah dasar tersebut. Terus, manajemen sekolah dasar itu apa? Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Marini tahun 2014. Ternyata ada peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Marini tahun 2014 mengungkapkan hal ini. Ada 6 ternyata guys peran manajemen di sekolah dasar. Yang pertama, bekerja sama dengan sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan pengembangan pengajaran, bahan ajar, metode, program, dan penelitian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasi atau mengelola pekerjaan guru-guru yang lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru, serta mengalokasikan peralatan dan material. Oke, selain itu pula ada kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar ini harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen di setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai yang ada di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilakukan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru-guru yang ada di dalam sekolah tersebut. Ini adalah contoh kerangka manajemen sekolah dasar. Jangan lupa di-pause untuk melihatnya lebih detail. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas, yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, perorganisasian, pengarahan, terus juga pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program lainnya. Kalau ditanya, gimana sih sekolah dasar yang efektif? Kita akan membahas sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dan sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Hal ini juga dikemukakan oleh Marini tahun 2014. Selain itu juga, Marini memberikan pendapat mengenai karakteristik sekolah dasar yang baik. Ternyata ada 12 karakteristik menurut Marini. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Kedua, keterlibatan kepala sekolah. Ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. 8. Tugas yang terdefinisi secara jelas. 9. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan 12. Pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memulai komunikasi dan mengundang partisipasi. Dengan adanya keterlibatan orang tua, ini akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian anak dan kualitas sekolah. Jadi, keterlibatan orang tua dalam sekolah dasar ini juga sangat berpengaruh dan memberi dampak positif.
Oke, selanjutnya ada materi fokus manajemen sekolah dasar. Jadi fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah atau SMP. Pada bagian terakhir ada penerapan. Menurut Baharudin tahun 2010, untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini tuh berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan, dan ketersediaan bahan ajar. Lalu yang terakhir yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke guys, di bab 4 ini sudah selesai materinya. Gimana? Kalian paham belum? Semoga kalian bisa memahami ya. Dan kalau belum paham, kalian bisa ulangin lagi sekali lagi, dan terus. Pokoknya jangan bosan-bosan deh guys nonton video aku, karena ini sangat bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga guys, supaya teman-teman kalian bisa mengetahui materi ini juga. Terima kasih udah mampir. Love you guys. Dadah!